kita pasti bernafas dan dilakukan setiap hari. Tapi apa kita semua tahu apa sih yang terjadi saat kita bernafas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kakak Undi Hidayah. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, arti sempitnya sistem pernafasan manusia bisa kita lihat dari katanya. Nah, sistem adalah proses pernafasan adalah pernafasan, kemudian pada manusia berarti yang terjadi pada manusia. Singkatnya, pengertian dari sistem pernafasan manusia adalah proses pernafasan pada manusia. Nah, sebelum kita meninjau pada selanjutnya yang lebih dalam tentang proses pernafasan pada manusia, kita terlebih dahulu harus tahu organ pernafasan dan fungsi dari organ pernafasan. Nah, makanya itu kita kali ini akan membahas tentang organ pernafasan beserta fungsinya. Nah, yang pertama, organ pernafasan yang paling luar adalah hidung. Nah, hidung ini adalah definisinya tersusun atas tulang rawan yang di situ terdapat dua lubang yang dibelah oleh satu sekat. Jadi hidung itu terdiri dari tulang rawan, makanya dia elastis, gitu ya. Kemudian di dalam hidung ini terdapat keistimewaan yaitu berupa rambut hidung. Dan selaput lendir. Nah, kenapa dikatakan istimewa? Karena fungsi dari rambut hidung itu sendiri adalah untuk menyaring udara pernafasan. Jadi udara yang masuk ke saluran pernafasan sebelum masuk ke paru-paru itu disaring terlebih dahulu oleh rambut hidung. Nah, kemudian yang istimewa dari selaput lendir ini tadi menyaring udara pernafasan. Nah, kalau untuk selaput lendir sendiri, selaput lendir ini juga terbilang istimewa. Kenapa? Karena di situ adalah fungsinya untuk mengatur suhu di dalam hidung supaya sama dengan suhu tubuh. Untuk mengatur suhu. Nah, keistimewaan lainnya adalah selaput lendir ini memiliki leukosit, yang mana leukosit itu berfungsi untuk membunuh kuman-kuman. Jadi untuk membunuh kuman. Udara pernafasan itu kok kotor, kemudian membawa kuman dan masuk ke saluran pernafasan, terutama di hidung. Di hidung itu udara yang kotor itu disaring, kemudian dibunuh kuman-kumannya. Nah, ini fungsi dari hidung tersebut. Ya. Kemudian organ yang kedua adalah yang paling masuk lagi ke dalam adalah faring. Nah, faring. Faring ini tersusun atas selaput lurik selaput otot lurik yang dilapisi oleh mukosa. Faring orang dewasa rata-rata itu adalah 4 cm, kurang lebih 4 cm panjangnya. Ya. Kemudian fungsinya dari faring ini adalah untuk sebagai saluran pernafasan dan saluran makanan. Nah, itulah mengapa
kita bisa bernafas melalui mulut dan melalui hidung itu karena faring ini. Jadi faring ini adalah muaranya dari saluran hidung dan mulut. Jadi muaranya itu adalah faring. Nah, kemudian selanjutnya kita yang ketiga adalah laring. Nah, laring ini adalah organ yang di belakangnya faring. Jadi di dalam laring terdapat sebuah katup yang dinamakan epiglottis. Jadi katup epiglottis ini adalah fungsinya untuk mengatur masuknya makanan dan udara pernafasan. Jadi kalau kita bernafas, maka katup epiglottis ini akan menutup ke saluran makanan. Dan apabila kita makan, ya, kita sedang makan atau sedang menelan, maka katup epiglottis ini akan terbuka, tidak menutupi saluran makanan, ya, tidak menutupi kerongkongan. Ya, itu jadi fungsinya dari laring adalah untuk mengatur masuknya makanan ataupun masuknya udara pernapasan. Dan di dalam laring ini juga terdapat pita suara. Nah, jadi pita suara ini apabila udara masuk ke dalam laring, kemudian di situ menggetarkan pita suara sehingga kita bisa mengeluarkan suara. Dan selanjutnya adalah trakea. Nah, trakea ini tersusun atas gelang-gelang tulang rawan. Ya. Kemudian fungsinya adalah di situ penghubung antara laring dan bronkus. Ya. Jadi penghubung antara laring dan bronkus. Nah, di dalam trakea ini ya, juga terdapat yang namanya sel-sel epitel. Di dalamnya itu terdapat sel-sel epitel dan rambut. Ya, jadi di dalam situ fungsinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masuk bersama udara. Jadi setelah di hidung tadi juga sudah disaring, ya, kemudian di trakea pun, ya, di situ juga dikeluarkan, dipaksa untuk keluar. Kalau contoh udara pernapasan yang masuk dari hidung sudah disaring, sudah kuman-kumannya, kemudian melewati faring, laring, nah, kemudian melewati kemudian di trakeanya itu kembali lagi ibaratnya itu diseleksi lagi. Oh, kalau ini masih kotor berarti harus dikeluarkan, kotorannya itu harus dikeluarkan. Fungsinya berarti adalah untuk mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara paru-paru. Kemudian yang kelima adalah bronkus. Bronkus ini adalah cabang yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru. Jadi bronkus itu adalah cabang yang muaranya nanti, ujungnya nanti adalah ke paru-paru. Nah, kemudian yang keenam adalah yang terakhir, paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ya, juga terdapat kelanjutan dari bronkus, cabang dari bronkus, ya. Cabang-cabang dari bronkus yaitu namanya bronkiolus. Dan di ujung dari bronkiolus itu terdapat alveolus. Nah, bronkus ya, cabang-cabang ya. Bronkus itu adalah cabang. Nah, cabang dari bronkus itu masuk ke dalam paru-paru, kemudian membuat cabang lagi yang disebut bronkiolus. Nah,
bronkulus ini sudah termasuk di dalam paru-paru ya. Kemudian di ujungnya ya, jadi bronkulus ini adalah penghubung ya, penghubung antara bronkus dengan alveolus. Jadi hanya untuk sebagai lewatnya masuknya udara ke paru-paru. Nah, fungsi utamanya yaitu adalah di alveolus. Jadi bronkulus memiliki cabang-cabang, kemudian di muaranya di ujung dari bronkulus itu terdapat alveolus. Nah, alveolus ini adalah fungsinya untuk tempat pertukaran antara gas oksigen O2 dengan karbon dioksida. Nah, ini fungsi utamanya di sini. Jadi fungsi utama paru-paru di sini. Tapi semuanya adalah berkaitan. Nah, jadi ini adalah organ-organ pada sistem pernafasan beserta fungsinya. Dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkulus, dan alveolus. Nah, kemudian ya, kalau disingkatnya prosesnya itu udara masuk ke hidung lewat laring, faring, kemudian laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkulus, alveolus. Nah, di alveolus ini karbon dioksida sudah diserap oleh tubuh, oksigen sudah diserap oleh tubuh, kemudian menjadi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dikeluarkan lagi melalui bronkulus, dikeluarkan ke bronkus, trakea, laring, faring, kemudian dikeluarkan dari hidung. Begitupun seterusnya prosesnya. Nah, nanti untuk mekanisme pernafasan pada manusia, mekanismenya mulai dari udara masuk ke hidung sampai ke alveolus sampai keluar lagi, itu akan dijelaskan ke video berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.